bagaimana kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, adik-adik walaupun di rumah harus tetap semangat ya. Kakak ulang sekali lagi ya. Bagaimana kabarnya adik-adik sekolah minggu? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita akan memulai ibadah pada hari ini. Adik-adik sekolah minggu, yang pertama siapkan Alkitabnya, yang kedua siapkan persembahannya. Sudah disiapkan? Lalu yang ketiga, selama mengikuti ibadah sekolah minggu, adik-adik harus tertib dan mengikuti ibadahnya dengan baik. Setuju ya? Oke, kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kita angkat pujian Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih, anugerahmu yang indah setiap hari, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikanmu. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik berdoa di dalam hati masing-masing. Undang Tuhan Yesus untuk hadir di tengah-tengah ibadah kita. Berdoa dimulai. Amin. Masih ada sukacita di adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah? Masih kakak. Kayaknya belum semangat nih kakak dan abang. Adik-adik di rumah jawabnya masih ada sukacita? Masih kakak. Luar biasa, puji Tuhan. Kakak undang semuanya bangkit berdiri lagi. Wah, belum bangkit berdiri. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Hudaki-daki. Semuanya pakai gerakan ya. Nih kakak lihat nih dari sini semuanya. Yuk, yuk. Daki, gunung yang tinggi. Turun, lambayang jalan. Melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Terbang luar angkasa. Salam dalam samudra. Dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas di bawah kau ada. Mana sukanya? Di suka kau ada, di dukaku kau ada, karena Engkau Yesusku. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Dengan nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi, kita berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini.
Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan yang tertulis dalam titah pertama sampai titah yang ketiga. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Titah kedua. Jangan berbuat bagimu batu yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Allah akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa kita bersama-sama. Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Yuk adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita bangkit berdiri. Sudah bangkit berdiri semuanya? Belum tuh kakak lihat, masih ada yang duduk. Yuk jangan malas-malas yuk untuk bangkit berdiri yuk. Kakak undang semuanya untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus ke dalam, sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesus mendah, seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Yuk semuanya loncat, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Angkat dia setinggi-tingginya langit, tinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus sedalam-dalam laut, lebih dalam kasih Yesus seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Semuanya loncat ya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus mengalahkan segalanya. Ya adik-adik semuanya, lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita sama-sama merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Episode kita buat hari ini yang tertulis dalam Markus 10 ayat yang ke-14. Markus 10 ayat yang ke-14. Begini bunyinya. Ketika Yesus melihat hal itu, Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Demikian firman Tuhan. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan
serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke adik-adik semuanya kita undang untuk bangkit berdiri lagi. Kita akan ujian Yesus pokok. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok, Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya tinggallah di dalamnya. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Marilah kita sama-sama mengaku iman kepercayaan kita kepada Tuhan kita sama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang Maha Kuasa, yang menciptakan langit dan bumi. yang menciptakan langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, yang ditanggung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang-orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, siapkan Alkitabnya, taruh di depannya. Alkitabnya sudah semuanya. Yuk, persiapkan hati dan pikirannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian Ku Buka Hatiku. Untuk firman
Selamat hari Minggu adik-adik. Kembali lagi dengan Bang Andrian yang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua di ibadah online sekolah Minggu HKBP Citra Raya. Baik, sebelum itu aku mau ngucapin kepada kita semua selamat tahun baru untuk kita semua. Semoga di tahun baru ini kita menjadi anak-anak yang pintar, anak-anak yang takut akan orang tua dan takut akan Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang maha baik, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan kepada kami semua ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Hadirlah Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Urapi kami ya Tuhan supaya kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Bapa. Berkati juga Tuhan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Supaya hamba dapat mendengarkan firman-Mu, dan menyampaikan firman-Mu kepada anak-anak sekolah minggu ya Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Amin. Baik, kita sekarang buka Alkitab kita yang terambil dari Keluaran 20. Keluaran 20 ayatnya yang ke-12. Ayo, Keluaran itu masuknya perjanjian apa ya? Ada yang masih inget gak? Kakak-kakak guru sekolah minggu pernah lo ngasih tugas hafalin perjanjian lama, perjanjian baru. Keluaran itu masuknya perjanjian apa ya? Ayo, ada yang masih inget gak? Apa? Perjanjian baru? Yang bener. Ayo inget-inget lagi perjanjian apa? Nah, perjanjian lama. Jadi Keluaran itu masuknya perjanjian lama. Abang akan bacakan untuk kita semua ya. Keluaran 20 ayat 12, judul perikop ke-10 firman. Ayat yang ke-12, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Sangat luar biasa ya, ayat ini berbicara kita harus menghormati orang tua. Hormati seperti apa sih Bang? Pasti ada yang bertanya-tanya ya. Apa hormati yang kayak di sekolah ya Bang ya? Hormat yang upacara, yang hormat gerak. Bukan kayak gitu menghormati orang tuanya. Tetapi yang Alkitab minta, yang Tuhan Allah minta, hormati orang tuamu adalah hormati dengan perbuatan dan sikap kita sebagai anak-anaknya. Bang, hormati perbuatan dan sikap itu seperti apa sih Bang? Kan kita anak-anaknya baik-baik aja di rumah. Iya, baik, bener. Tapi yang Alkitab minta, kita itu harus membuat senang hati orang tua kita. Di ayat tadi kan berbicara agar lanjut umur orang tua kita. Ya, jika kita di rumah bikin sedih orang tua kita, gimana orang tua kita mau lanjut umur, ya kan? Contohnya seperti ini nih. Kalau kita punya abang atau punya adik di rumah, sikap kita kan pasti ribut tuh. Nah, kalau kita ribut berantem sama abang apa adik kita, orang tua kita pasti sedih kan? Kalau ada ceritanya adiknya yang nangis, siapa sih kalau yang dengar teriak-teriak itu gak marah? Pasti marah. Jadi sikap kita, apalagi kita abang gitu, kita itu harus bikin adik-adik kita itu seneng. Kita main sama adik-adik kita gitu sikap kita kalau kita sebagai abang. Nah, sikap kita yang kedua kalau ceritanya kita sebagai abang ya, sebagai anak yang paling gede lah, membantu orang tua. Itu juga kita bisa menghormati orang tua dengan perbuatan dan sikap. Apalagi kita semua pasti sekarang lagi pandemi kan, di rumah aja, bantuin orang tua kita. Khususnya yang pada gede-gede nih abang-abang kita. Orang tua kita bangun tidur, apalagi mama kita kan bangun tidur, dia pasti langsung pergi ke dapur, langsung masak, siapin masakan untuk kita, langsung nyuci baju. Kita kan di rumah aja kan sekarang kan, kita bantuin orang tua kita bantuin mama kita. Contohnya apa ya, yang hal ringan-ringan aja lah, kayak nyapu. Nyapu rumah itu kan gak berat bagi kita, tinggal sapu. Kita kalau yang masih kecil nih, kita siapin minum buat mama kita. Kalau habis mama kita ceritanya masak, mak capek ya ma ya,
nih ada minum buat mama gitu. Kita siapin minum, kita cuci baju mah terlalu itu ya. Kita nyapu bagian gede-gede, nyapu lap-lap kaca gitu. Orang tua kita juga pasti senang melihat kita. Wah, anak-anak kita Pak maunya bantu kita. Nah pasti senang tuh. Nah terkabullah apa yang Tuhan minta. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Dengan kita menghormati orang tua, membantu mereka pasti akan panjang umur. Ayo, pasti nggak mau kan orang tuanya nggak panjang umur, pasti pada mau semua panjang umur. Ya, dengan itu abang sarankan sekarang kita harus menghormati orang tua kita. Jangan bandel sama orang tua, apalagi di tahun baru ini. Pasti orang Batak ada ya di acara jam 12 malam itu. Pasti di situ kita berkumpul, kita beribadah, kita maaf-maafan. Nah, dengan maaf-maafan itu jangan kita lakuin lagi. Ceritanya abang kita yang udah gede-gede ya, abang-abang kelas 4 ke atas pasti udah bisa lah yang namanya mandok hata. Minta maaf, Pak minta maaf, Pak minta maaf, Ade minta maaf. Minta maaf, tapi jangan dilakuin lagi. Kalau bisa kita kurangi hal-hal yang tidak menyenangkan orang tua kita waktu itu. Nah, untuk pada adik-adik juga jangan bandel, omongan orang tua itu kita dengar, omongan abang kita dengar. Ya. Oke, baik, cukup sekian yang bisa abang sampaikan. Intinya dari cerita ini kita harus ikuti seluruh apa yang orang tua kita bilang. Kita senangkan hati orang tua kita. Oke, baik. Sekarang abang akan kasih tugas untuk kita semua. Untuk yang kelas kecil, kelas 0 sampai kelas 3, abang punya tugas. Kita cari di Google, atau kita gambar. Kalau cari di Google berarti kita warnain ya. Gambar susunan keluarga dari ayah, ibu, kakak, adik ya. Kalau bisa digambar lebih bagus lagi. Kalau mau searching di Google, tugasnya tinggal warnain aja ya. Anggota keluarga, ayah, ayah, ibu, adik, kakak ya. Untuk yang kelas gede, kelas 4 sampai pra-remaja. Nah, ini tugasnya dari abang ya. Buat satu video kita membantu orang tua kita. Gak usah susah-susah, gak usah kita yang cuci baju, cuci piring, ya nyapu gitu, atau lap-lap meja, lap-lap kaca ya. Itu ya dari abang ya tugasnya. Jangan lupa kita harus jaga kesehatan kita di tengah pandemi ini. Jangan keluar rumah, stay safe. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, karena kami tadi telah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu ya Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan untuk menghormati orang tua kami Tuhan, menyenangkan hati mereka ya Tuhan, dapat kami lakukan ya Tuhan di kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga kami Tuhan di masa pandemi ini Tuhan. Kiranya Engkau jaga kami Tuhan, berikan kami kesehatan yang lebih. Lindungi kami ya Tuhan, supaya kami dapat sehat selalu dan terjauh dari penyakit virus corona Tuhan. Inilah doa kami ya Bapa yang kami sampaikan hanya di dalam tangan pengasihan Juru Selamat kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang di rumah, kita akan mengumpulkan persembahan. Siapkan persembahannya, sudah disiapkan? Sudah, pegang di tangan kanan ya. Sambil kita angkat lagu pujian, ku masuki gerbangnya. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan. Ku bersekat sebab Dia girakanku, Dia girakanku, Dia girakanku, oh Dia girakanku. Ku bersekat sebab Dia girakanku, Dia girakanku. Dia girakanku, ku masuki gerbangnya. Ku
Kita akan doakan persembahan kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihanilah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik, selamat minggu. Jangan lupa untuk minggu depan tetap